Momot yang naik. Tuh, ada Helis tuh. Review saya teman-teman. Kunaon? Guys, kenapa guys? Astagfirullah. Haris dan Papa Klinik terdengar sedang menghibur Kwik Ing yang menangis. Karena apa menangis? Jawabnya, karena netizen Indonesia yang dulu begitu baik, kini berbuat jahat, memihak lawan PK Kwik, padahal biasanya solid. Mengapa lari ke kamar sebelah? Padahal sebelumnya, Kang Sule saja bisa kalah. Lin Lin, wanita Vietnam yang berhijab putih, telah memikat netizen Indonesia dan meninggalkan Pui ini. Asalnya Kang Sule, komedian Indonesia yang kesohor itu, begitu mudah dikalahkan Pui ini. Kini netizen memilih Lin Lin. Biasanya Pui ini seharian penuh bahkan hingga malam tanpa istirahat bermain TikTok. Orang-orang terkenal sekelas Kang Sule bisa Pui ini kalahkan dengan angka yang sangat jauh. Lin Lin dianggap netizen terlalu mudah dikalahkan, maka perlu dibantu oleh teman Pui ini dari Indonesia. Harusnya orang berhijab itu 5 kali berwudu dan salat agar pikirannya kembali bugar, sehingga emosinya stabil karena wudu. Tapi Kweni belum melakukan syahadat dan belum 5 kali beristirahat. Mesin dalam tubuhnya terlalu lelah, hingga emosinya mudah terbakar dan menangis. Haris harus membantu. Setelah menangis, Queenie menghilang dari TikTok. Siang dan malam tidak muncul di TikTok. Netizen Indonesia pada bertanya di TikTok Kinoi. Juga para penggemar Queenie ngumpul di sini karena Queenie tidak muncul pasca nangis dan sulit diobati. Padahal netizen sudah minta maaf. Queenie sore dan malam ini tidak lagi muncul di TikTok. Mengapa? Papa Klinik dan Haris Kui kerja keras mengobati lukanya, tapi luka hati Queenie tidak sembuh. Sejak saat itu, menghilang di TikTok. Setelah nangis dan begitu sakit hati, dikerjain netizen Indonesia yang memihak ke lawan saat PK. Berbeda dengan Kinoi yang sedang banyak memberi simpati kepadanya, terutama masalah jodoh. Saya ingin punya suami. PK saat itu, begitu seru, Queenie melawan wanita cantik berhijab dari Vietnam. Admin menganggap wanita berhijab asal Vietnam itu terlalu cantik di mata netizen. Admin menilai netizen terpesona oleh kecantikan lawan PK Queenie. Teman Queenie yang diundang memihak ke lawan, padahal biasanya solid. Kini, banyak netizen yang sudah minta maaf mencari dia di TikTok. Tampaknya luka hati terlalu dalam muncul di ruang komentar. Mereka bertanya-tanya tentang hilangnya Queenie. Para penggemar Queenie akhirnya nonton Kinoi yang sedang mencari jodoh. Aku ingin seorang suami sekarang. Upi, hayang Upi. Si Asep, hayang Asep. Asep. Asep, hayang. Tôi muốn ngày mai đám cưới luôn. Di acara live TikTok ini, Kinoi ditawari calon suami berupa foto Asep, Ujang, dan beberapa nama Udin orang Bandung. Yang muncul justru foto Ujang Bostomi, artis YouTube yang sudah berusia, dan beberapa nama Udin yang tidak Kinoi kenal. Apakah kamu ingin menikah bersama Asep? Bạn có muốn cưới Asep không? Asep what? Asep không? Asep what? Asep is handsome. Asep what? Asep handsome. Oh my god. Who? Asep handsome. Asep what? Asep kalem. Saat dicari di Google yang muncul foto-foto orang sudah beristri dan usianya terpaut jauh dari Kinoi. Jelas Kinoi kebingungan menjawabnya yang ada termangu dan geleng-geleng kepala. Jangan terlalu serius, ini tampaknya hanya konten, hanya hiburan saja. Asep. Kinoi melongo melihat foto-foto orang yang sudah sepun dan beristri. Handsome. No. Ở đây có một người đàn ông. Asep.
yang selalu melindungiku. Look, Asep, look. No, Asep, no, I don't know. Asep yang muncul foto orang-orang yang diduga sudah beristri dan foto siswa bernama Asep berseragam SMA. Mangges di teangan ngaran Asep. Ujang. Naik Ujang. Oh. Kamu ingin melihat Ujang tidak? Man komun. Begitu ditunjukkan foto Ujang Bustomi artis YouTube dari Indonesia, usianya sangat jauh lebih tua dari Queenie. Coba lihat reaksi Kinoi. Handsome cuy. Ini foto Ujang Bustomi yang diduga sudah punya keluarga. Lihat ekspresi Kinoi. Kang Ujang. Like Sanut. Oh my god, Kinoi. Rất khó có một người đàn ông nào đó để tôi có tình cảm. Sangat sulit menemukan pria yang bisa aku rasakan. Terus kamu mau lalu kamu mau cowok seperti apa? Tidak ada yang abadi. Semuanya selalu terus berubah. Seperti halnya dunia pendidikan saat ini. Salah satu di antaranya melalui TikTok, melalui Facebook, melalui Instagram. Makanya Kiai Jujun dari UIN, dia tembus dunia remaja. Ya Allah, eta bah ngaluarkeun sabar hasinga eta bah. Abah level tilu dalam waktu 2 bulan setengah. 2 bulan. Waktu dia di Polbek ku Abah teh karak ukur level 24 bah. Ada di belakang guys, tep-tep. Singa anakna mana lah. Singa anak. Dunia remaja melalui TikTok seperti yang tadi kita saksikan. Seharusnya budayawan Indonesia, kemudian kita lupakan dulu Queenie dan Kinoi. Kita lihat dulu muda-mudi Indonesia di TikTok. Mereka tampak seperti dalam asuhan Kiai Jujun. Kiai Jujun bergaul dengan mereka, sangat bersahabat. Kiai main TikTok. Ya, milenial perlu sosok orang dewasa dalam dunianya agar tidak terluka parah seperti Queenie. Ayuda kudu ditelepon, engke datang Ayudana. Juga kami ge diberepan, ge isuk meuli baso bah. Afi, terima kasih. PBS Zifong, Tutug Uya, terima kasih. Bukan hanya Kiai yang terjun bergaul dengan milenial, budayawan juga harus memasatkan budaya Indonesia. Sehingga wanita Rusia berikut ini, begitu hafal makanan khas Indonesia, peran budayawan harus didukung pemerintah agar menguasai pemasaran dan membinanya. Mari kita dengarkan dulu dan kita simak. Udah pernah makan sate? Ya, sate kambing. Sate kambing enak banget. Yang biasa aku pesen 2-5 biji dan habisin semua. Dan kacang saus kacang enak. Di Rusia nggak ada saus kacang. Jengkol udah pernah belum? Jengkol. Terlalu pahit dan aneh. Aku suka makan durian. Durian enak. Baunya kayak keju berjamur tapi rasanya enak. Rasanya manis. Kiai Jujun dari UIN Bandung menggunakan bahasa milenial. Kiai sangat memahami dunia TikTok. Bahkan bicara singa yang harganya sampai 6 juta di TikTok. Semua orang pasti sangat bangga jika dapat hadiah singa seperti Heris Kui dari Papa Klinik Anugerah Yogyakarta dengan 2 singa. Rasa mie instan buatan Rusia, kata Irem. Rasanya kurang enak. Mie instan buatan Indonesia lebih lezat dan ada rasa pedasnya. Ini pengakuan yang sangat jujur dari Aren. Begitu kata wanita Rusia yang sempat tinggal di Bandung ini. Cuma 4 rupiah ya. Indomie soto. Wajar Kinoi ini gelisah. Karena bulan ini genap berusia 25 tahun. Begitu yang disampaikan di TikTok dengan Bapak Hadat guru spiritualnya Sep Sanut. Di Indonesia,
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN menjelaskan bahwa umur ideal menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Seseorang yang berusia di bawah 20 tahun biasanya belum matang secara fisik dan psikologis. Kinoy mendambakan suami Indonesia. Aku sangat menginginkan pacar yang bisa tetap berada di sisiku walaupun dia jauh atau dekat denganku, asalkan dia meluangkan waktu untuk merawatku dan bahwa aku selalu takut bersedih dan melakukan hal-hal yang membuatku sedih. Bahagia itu baik-baik saja. Yes. Usia ideal menikah secara fisik dan mental adalah 20-25 tahun bagi perempuan dan 25-30 tahun bagi laki-laki. Di usia tersebut, baik perempuan maupun laki-laki sudah mampu berpikir secara dewasa dan matang. Di rentang usia tersebut, perempuan dan laki-laki tak hanya matang secara fisik. Jadi Kinoy belum terlambat, makanya dia berpendapat untuk tidak terlalu gelisah. Aku tidak akan mencari karena apapun yang terjadi, itu akan terjadi. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, bukan milikku, tidak akan menjadi milikku. Oke. Aku mau futsal dulu ya, Kinoy. Tôi muốn chơi futsal trước Kino. Nanti kalau sudah beres futsal, aku kesini lagi. Sau này chơi futsal xong sẽ quay lại đây. Ok. I love you, Kinoy. Muah. Muah. Smile. Disco? Disco ya. Ini no disco. Rosie. Seharusnya budayawan Indonesia, kemudian tim ekonomi, perusahaan yang menangani kreativitas remaja itu terjun ke dunia maya seperti yang tadi dilakukan oleh Kiai Jujun. Saya sendiri sebagai admin sering sekali menerima kritik. Kok papa tua memasuki atau memanfaatkan dunia remaja dan masih banyak lagi. Itu biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang berjuang di jalan Allah ternyata mendapatkan kritikan pedas, bahkan dilempar kotoran, dilempar batu sampai giginya rontok. Tapi itu adalah perjuangan. Bagi orang-orang yang sudah sepuh, katakanlah berada di posisi matahari terbenam, sebaiknya ya hadapi saja semuanya. Itu yang penting, kita berbuat dan berbuat. Bagi anak-anak milenial juga merasa nyaman, merasa adem kalau orang tua itu juga masuk ke dalam dunianya, tidak mempersalahkan, tidak mengkritisi, tetapi memberikan jalan. Sebab setiap generasi punya zamannya masing-masing yang tentu berbeda dengan zaman orang tua zaman dahulu. Dahulu itu tidak ada internet. Sekarang ada TikTok. Sekarang ada Instagram dan masih banyak lagi. Demikian barangkali, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.